Oke, akan saya lanjutkan ya, karena koneksinya tadi hilang. Saya akan melanjutkan di sini. Tadi kita sudah belajar di cycle matrix ya. Kita mencari hubungan antara setiap edge ke cycle yang lain, gitu ya. Misalkan kita ambil tadi kaitan antara C2 dengan kita lihat C2 adalah cycle-nya adalah ini. Edge 4 adalah girl. Oh iya. Nah, betul ya. Apakah dia searah dengan apakah orientasinya sama, arahnya sama? Oh iya, orientasinya sama karena dia mengarah ke sini, dan ke sini. Maka nilainya adalah 1. Sekarang kita lihat misalkan C2 dengan E6. C2 dengan E6. Apakah E6 berada di cycle yang sama? Oh iya. Apakah arahnya sama? Tidak. Karena yang lain adalah searah jarum jam. E6 ini adalah yang berlawanan arah jarum jam. Dan nilainya adalah E1. Kalau yang 0 ini bagaimana, Bu? Jadi misalnya kita kaitan dari C3 dan E7 gitu ya. Mohon maaf, C2 dan E7. Apakah E7 ini berada dalam cycle C2? Tidak, maka nilainya adalah 0. Seperti itu yang lainnya. Jadi ketika EJ itu berada dalam cycle yang dimaksud, maka nilainya pasti antara kalau nggak 1 adalah -1, tergantung dari arah arahnya. Arahnya jika searah dia adalah 1, jika tidak searah atau berlawanan arah dia adalah -1. Kalau tidak dalam cycle tersebut, dengan mudah kita menuliskan hasilnya adalah 0. Nah, lalu selanjutnya fundamental cycle matrix atau disebut dengan VG adalah sebuah matriks yang berhubungan dengan terbentuknya spanning tree pada sebuah digraf G dan memiliki bentuk FG itu merupakan sebuah matriks I. Ini adalah I dan FR. Kita kalau sudah belajar aljabar linear pasti sudah kenal dengan penulisan seperti ini ya ketika kita mencari inverse matrix. Nah, dalam hal ini I-nya bukan insiden, tapi I-nya adalah identitas matriks yang berasosiasi dengan chord pada graf G. Dan FR adalah submatriks yang berasosiasi dengan branch G. Jadi kita memilih mana yang kita pilihkan sebagai FR-nya yang mana. Ini adalah yang kita pilih. Kalau metrik identitas pasti semuanya sudah hafal ya, 100, 011 ya. Metrik identitas itu adalah yang lain dari yang kita pilih. Misalkan kita pilih submatriks yang berasosiasi. Ya, kita pilih, oh berasosiasi itu gimana? Yang melewati semua vertex dan searah gitu ya. Yang melewati semua vertex dan searah. Kita ambil, kita jalan dari V3, V1, V2, V4, V5. Semua vertex dilewati dan searah. Sehingga jalur yang biru ini kita tandai dia sebagai FR. Ya. Jadi yang FR atau submatriks yang berasosiasi. Kita tuliskan apa saja yang berkaitan. Berarti nanti ada E2, ada E3, ada E4, dan ada E7. Nah, sedangkan selainnya ada E5, E6, dan E1, dia masuk dalam identitas. Ada yang ingin ditanyakan, silakan disiapkan, nanti boleh ditanyakan ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah adjacent matrix. Rasa semuanya sudah familiar dengan definisi adjacent matrix ya. Di pertemuan pertama kita sudah belajar tentang definisi adjacent matrix. Adjacent matrix pada sebuah digraf G akan memiliki entry di AIJ, yaitu jumlah directed edge yang menghubungkan antara vertex VI dan vertex VJ. Pada beberapa referensi, adjacent matrix memiliki nama berbeda, misalkan ada transition matrix, ada relation matrix, ada connection matrix, ada
antecedence matrix atau predecessor matrix seperti itu. Nah, seperti apa sih? Seperti definisi itu apa? Ada yang masih ingat ya? Jadi adjacent itu adalah kaitan antara matriks antara dua vertex gitu ya, vertex. Jadi kita itu membuat matriks yang isinya adalah adjacent antara vertex satu dan vertex lain. Vertexnya, jadi yang sebagai baris adalah semua vertexnya, sebagai kolom adalah semua vertexnya. Sekarang saya ganti ke pen. Sekarang, apakah ada kaitan antara V1 dan V1? Tidak ada edge yang menghubungkan, jadi dia adalah 0. Terus kemudian, ini sudah ya, terus kemudian antara V1 dan V2, antara V1 dan V2, oh ternyata ada edge yang menghubungkan, maka dia adalah 1, ini. Terus kemudian V1 dan V3, apakah antara V1 dan V3 ada yang menghubungkan? Oh ada, ini. Maka dia hasilnya adalah 1. Jadi ketika vertex 1 dan vertex lainnya itu dihubungkan ada dengan sebuah edge, maka matriksnya di sini kita tuliskan 1 elemennya. Jika tidak ada, maka 0 seperti itu. Ya, mudah ya? Ya sekali. Nah, ini yang baru. Yang baru itu adalah Kirchhoff matrix. Kirchhoff matrix pada sebuah digraf G akan memiliki entry KIJ yang bernilai sebagai berikut. KII, rumusnya adalah sebagai berikut. KII merupakan in degree dari vertex I dikurangi AII. Apa sih itu? Ya, jumlah in degree pada vertex ke I ditambahkan nilai negatif entry ke II dari adjacent matrix di graf G. Jadi kita akan mengkaitkan nilai adjacent dan degree derajatnya. Nah, terus kalau untuk nilai KIJ, jadi ketika nilai I dan J-nya itu adalah berbeda, KIJ itu adalah sama dengan minus dari adjacent IJ. Adjacent ke I dan adjacent ke J. Nah, sekarang kita intip dulu. Kita nih, lihat. Berarti kita matriks ini kita akan mencari nilai Kirchhoff dari matriks G. Coba kita intip dulu untuk nilai yang I-nya berbeda dengan J. Kalau yang I-nya bersama dengan I dan I sama, berarti nanti kan hasilnya di sini ya. Nah, ini yang kita pakai untuk rumus, menggunakan rumus yang ini. Kalau yang lainnya kan berarti tinggal negatif dari adjacent sebelumnya jika matriksnya adalah sama, gitu ya. Coba kita intip. Kembali lagi adjacent. Oh, di sini nilainya 11000. 11000. Berarti kalau di sini disampaikan Kirchhoff IJ adalah minus dari adjacent, berarti di sini harusnya min 1 min 1 0 0 0. Sudah selesai ya? Dan seterusnya. Seperti itu. Nah, sekarang yang perlu kita hitung adalah yang pada diagonal. Contohnya kita ambil di V11. V11 ya, dia bilang insiden in dari VI ada berapa insiden in? 1 ya. Insiden in-nya ada 1 dikurangi adjacent-nya. Adjacent tadi apakah ada edge yang menghubungkan antara V1 dan V1? Tidak ada. Jadi adjacent-nya adalah 0. Sehingga Kirchhoff di 11 dia adalah 1. 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita coba di V2. Berarti K22 ya. K22. K22 berarti in degree-nya dari vertex 2 berapa? 1, 2. In degree-nya adalah 2. Nah, terus kemudian adjacent-nya. Adjacent-nya apakah ada adjacent? Ada. Ya. V2 dan apakah, nah ini ya, yang menghubungkan antara V2 adjacent dari V2 kita intip aja. Adjacent dari V2. Tapi di sini kita sudah bisa langsung melihat ya adjacent dari 2 adakah edge yang menghubungkan antara V2 dengan V2 ada karena dia loop, self loop. Berarti ada 1. Hasilnya adalah di sini. Seperti itu.
Silakan jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Jika tidak, saya akan melanjutkan pada teorema lagi. Saya sepertinya lupa menamai ya, karena semuanya saya tuliskan 7.1. Harusnya ini sudah ke 7.3. Teorema 7.3 ini dikatakan bahwa jika Kirchhoff dari graf G adalah KG itu adalah Kirchhoff matrix dari sebuah graf G, maka nilai kofaktor, masih ingat ya bagaimana kita mencari kofaktor pada aljabar linier, saya tidak akan menjelaskan lagi ya, karena kebetulan aljabar liniernya juga dengan Bu Puji. Maka nilai kofaktor dari I ke I adalah jumlah spanning absorption dengan root pada VI. Oke, sekarang kita lihat ya, misalkan pada graf ini. Graf ini kita bisa merubah dia menjadi beberapa subgraf ya, seperti ini. Dan ini adalah subgraf, ini adalah subgraf, dan ini adalah subgraf dari ini. Nah, kita bisa melihat adalah, ini harusnya tanda koronnya di sebelah sini ya. Jumlah entry pada setiap kolom matriks adalah 0. Sehingga kesemua baris pada matriks tersebut bersifat linearly dependent. Dan determinan dari K sama dengan 0. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Sekarang coba kita buktikan, kita hitung. Oke, setiap baris, setiap kolom kita jumlahkan. Oh, hasilnya adalah 0. 0 tambah 2 dikurangi 1 dikurangi 1, 0. 1 tambah 0 tambah 2 tambah 1, 0. Jadi pada bentuk Kirchhoff matrix ini, ketika jumlah entry-nya ditambahkan hasilnya adalah 0, maka matriks tersebut sifatnya adalah linearly dependent. Ya, linearly dependent. Sehingga determinan K-nya adalah sama dengan cara mencari determinannya saya tidak akan membahas. Jika hasilnya tidak 0, maka dia tidak berlaku, maka dia bukan linearly dependent. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada beberapa aplikasi yang memanfaatkan tentang digraf. Aplikasi pertama adalah tentang problem teleprinters. Ya, misalkan kita gambar di sini, reader di sini ada beberapa reader. Posisi sebuah rotating drum semestinya dapat dikenali dari sinyal biner yang dihasilkan melalui pembacaan reader. Gambar di atas, gambar di samping adalah contoh desain rotating drum yang tidak efisien karena pembacaannya adalah per 4 digit biner. Akan dapat menghasilkan susunan string yang sama. Nah, buatlah desain rotating drum yang lebih efisien jika digunakan sebuah piringan yang memiliki 2 R permukaan baja dengan R redundant. Dengan asumsikan R-nya adalah 4. Nah, silakan kalian coba. Nah, aplikasi yang kedua adalah tentang ranking on tournaments. Sebuah turnamen bola voli di jurusan informatika UISI mempertandingkan 6 tim, di mana setiap tim akan bertanding dengan semua tim lainnya. Jika hasil pertandingan antara masing-masing tim diberikan dalam bentuk digraf, di bawah ini, di samping ini, maka selanjutnya bagaimana cara Anda menyusun ranking peserta. Ini aplikasi kedua. Jadi misalkan ada 6 tim, ada 6 prodi yang ingin bertanding voli, dan semua akan melawan tim yang lainnya. Setiap tim akan melawan 5 tim yang lainnya. Nah, kira-kira gimana sih cara menyusun ranking pesertanya? Ya. Nah, aplikasi yang ketiga, ini saya rasa sangat familiar ya, 3 kanibal dan 3 misionaris. Ada 3 orang kanibal dan 3 orang misionaris yang berdiri di tepi sungai. Ke-6 orang tersebut hendak menyeberang sungai dengan menggunakan sebuah rakit yang hanya mampu memuat 2 orang dalam sekali perjalanan. Seorang misionaris boleh berada
dalam perahu bersama kanibal, tetapi jumlah kanibal di daratan tidak boleh lebih banyak dibandingkan missionaries. Ya, karena nanti khawatirnya dia akan memakan missionaries gitu ya. Nah, sekarang kalian rancang sih sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan kanibal dan missionaries, digambarkan dalam sebuah, representasikan setiap state sebagai vertex dan kemungkinan transisi sebagai directed edge. Ini sangat terkenal. Ya. Dan aplikasi yang keempat adalah tentang job sequencing problem. Terdapat 6 buah pekerjaan antara J1 sampai J6 yang harus diselesaikan oleh sebuah mesin. Karakteristik yang digunakan adalah mesin tersebut memerlukan waktu untuk penyesuaian dengan bentuk pekerjaan yang akan dikerjakan selanjutnya. Misalkan setelah mengerjakan J1, maka mesin tersebut memerlukan waktu selama TIJ sebelum mesin tersebut mengerjakan J ke J. Dari J ke I ke J ke J itu dia menggunakan menyelesaikan menunggu dengan waktu TIJ. Nah, sekarang carilah urutan pekerjaan yang dapat meminimalkan total adjustment time. Masalahnya adalah sampai saat ini belum tersedia metode untuk menyelesaikan permasalahan di atas secara optimal. Namun Anda dapat menggunakan teorema Redi sebagai guidance. Jadi, untuk apakah 4 aplikasi tersebut, saya meminta saudara membentuk kelompok, satu kelompok sejumlah 2-3 orang, untuk mengerjakan 4 aplikasi tersebut. Nanti pembagiannya kita akan bagi saat di Hangout Meet. Ya, berarti nanti masing-masing problem akan diselesaikan oleh 2 kelompok. Jadi nanti akan ada 8 kelompok. Silakan saudara bagi. Nah, minggu depan silakan kalian presentasikan kepada saya. Harap nanti satu problem itu dari 2 kelompok, dia akan memiliki alur pemecahan yang berbeda. Oke, saya rasa cukup. Nanti diskusinya akan kita lanjutkan dalam pertemuan di Hangout Meet. Ya, ini adalah salah satu kalimat motivasi dari saya hari ini. Masa depan itu adalah atau milik mereka yang sudah menyiapkan hari ini. Jadi siapkan hari ini, maksimalkan apa yang bisa kalian maksimalkan, jangan bermalas-malasan, jangan sampai ada penyesalan di akhir. Ya, jika kalian ingin mendapatkan masa depan yang baik. Terima kasih semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.